wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. How are you tomorrow? Everybody. Today. Iya. Kan kalau hari esok kita nggak tahu. Yesterday. Enggak hari ini, how are you today? Kan Today. kalau hari esok kita nggak tahu. Sama seperti persidangan lo, kan kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Gimana sih kemarin? Mundur, semua mundur. Tahu lo, maju banget lo, mau tawuran lo. Gimana puasanya teman Vira? Betul. Alhamdulillah hari ini masuk ke hari ke-11 ya. Yeay. Mudah-mudahan puasa hari ini kita mendapatkan keberkahan. Amin. Tapi boleh dong report hasil Kemarin gimana sidang kemarin sidangnya? gimana? Perkembangan sidangnya gimana sih? Kemarin sidangnya ditunda. Harusnya ada, ya maksudnya secara ini tetap persidangan. Karena nanti dilanjutkan lagi habis lebaran, itu materinya adalah saksi ahli. Nah, habis saksi ahli baru pemeriksaan gua Putusan sebagai kapan terdakwa. sih? Putusannya kapan sih, Fik? Ketok palu kapan? Habis lebaran. Oh, abis Habis lebaran. lebaran, iya. Jadi paling nggak apapun keputusannya, lu masih bisa lebaran sama keluarga dong, berarti. Oh iya dong. Iya dong. Emang statusnya gimana sih, Fik? Hah? Statusnya gimana? Ya nggak tahu. Cuma kan kita berharap yang baik aja semuanya. Sabar ya, Pasti, bro. belum pasti. Lu ngaco lu pakai begini, soalnya lu udah pasti sedih hasilnya. Iya kan, siapa tahu mendoakan. Ih, kita mendoakan semoga Vicky diberikan keputusan yang terbaik untuk Vicky dan keluarga. Amin. Amin, ya amin, Tuhan. amin. Ya. Cuma begitu kalau boleh nih Vick, ntar pas hasil putusan segala macam gitu ya. Kalau bisa disesuaikan dengan keadaan. Kalau sekarang kurang kedengeran, soalnya Natali lagi hamil nih katanya. Aduh. Aduh, ketutup lagi dong beritanya. Tutup lagi. Oke. Sebelum Lu kita harus bikin tunggu dulu. berita yang lain sih. Harus ini sekeluarga kita. Enggak, masalahnya Kasih kemarin- semangat dong. Lu mah enak, lu udah viral kemarin sama keluarga lu. Lu udah enak, kasihan temen kita. Kita dikasih semangat. Apapun Lu keputusannya. pada gila-gila viral. Gila-gila viral. Apapun keputusannya, ya. Ya. Lu tenang aja di kopi Villa. Udah ada gua sama Indra. Udah lu tenang aja. Maksudnya gimana? Udah ada gua sama Indra. Udah ada yang Biar- udah. Gua sih semangat aja selama ada Ainur Pak Ainur Rohimah. Himah. I love you, Beb. Pokoknya semangat kalau ada Oke, kamu. tapi tadi tuh soal Natali hamil emang beneran Mel? Ya nggak tahu kan gosip-gosipnya lagi kencang banget sosial media. Makanya kita klarifikasi dulu, kita lihat beritanya dah. Ada nggak? Ada sih. Mana sih? Mana Mel? Ntar kamera jatuh lagi dulu. Mungkin banyak pertanyaan ya kenapa pas lagi ngecek kehamilan harusnya bahagia kok malah menangis? Mungkin tangisan Nangis terharu bahagia. loh, Nangis tangisan bahagia. bahagia. Let's breakdown. Kita tanya ya, Selin anaknya ada 4. Lu Yes. waktu anak lu tahu jangan yang keempat ya. Yang pertama kali lu tahu lu hamil, gimana? Reaksi lu pertama apa? Happy. Happy. Oke, Happy. ntar ya. Bunda, lu kan cuma satu anaknya. Iya. Tapi susah kan dapetin Ivan Iya, kan? betul. Pas tahu akhirnya hamil, reaksi Bunda gimana? Terharu, bahagia, semua campur aduk. Nah, Ada nangisnya dong. Ya nangis dong, tapi nangisnya nangis haru, nangis ya Allah ternyata 13 tahun nunggu udah bro langsung dapet gitu. Iya. Kalau gue pas gue tahu gue hamil pertama, Chloe anak gue itu gue panik, bukan sedih, bukan Kenapa, ya bahagia Mama? pasti. Gue Kenapa, panik Mama? ya panik dong. Infotainment udah standby belum nih Aduh. ngambil. Dulu kan belum ada konten. Gue infotainment. gila-gila infotainment. Takut akhirnya persing pertumbuhan tuh anak bingung. Bapak lu mana nih? Pas keluar, mama bapaknya. Lu nggak nanya Vicky, tanya Vicky dong. Nah, lu kan ngedampingin banyak perempuan. Anak ada udah 6 tuh, coba ceritain tuh, coba. Lu mah ngedampingin luar biasa ya. Itu bini-bini lu tuh biasanya nangis apa gimana? Sama nggak sama Natali? Ada yang nangis, ada yang marah-marah juga ada. Ada yang teriak nggak? Kamu jangan di sini, kamu di sana. Ada juga nggak boleh temenin itu. Karena bukan schedule-nya. Bukan bener, kayak aku nggak mau ada kamu di sana aja, biarin aku sama dokter aja gitu. Oh gitu. Tapi memang- kalau reaksi lo kalau misalnya ada istri lo yang hamil langsung ngitung. Oh ini berapa ya? Oh itu yang di sono di segini, yang ini segini. Ribet ya, Say. Tapi emang gitu sih, kalau setahu aku kan kalau hamil itu bawaan orang kan setiap hormon Hormon itu ya, beda-beda ada hormon kan. juga ya, Ada yang jadi- emosional. Tapi apapun masalahnya, Bi, mohon maaf sebentar, apapun masalahnya, anak tetap adalah berkah, bener gak? Karena gue tahu banget di saat yang bersamaan banyak banget ibu-ibu yang menginginkan pengen bisa punya anak, dan ini adalah berkah. Nah berbicara mempunyai keinginan besar untuk mempunyai anak, ada sahabat kita dan saudara kita nih. Ada Ustadz Solmed sama April Yasmin. Ini udah bahas TikTok ya? Kenapa? Bahas TikTok? Enggak. Oh, udah selesai. Udah kelar. Masih ketemu ya kemarin? Udah, orang udah bikin versi yang baru. Udah kan? Kita sama-sama tahu, waktu Ustadz Solmed sama April Yasmin menikah, selang berapa lama akhirnya kita dapat kabar ada permasalahan. Iya. Ya di dalam kandungan April. Singkat cerita akhirnya ada melakukan operasi apa waktu itu? Laparoskopi. Nah,
akhirnya menurut medis katanya, sampai Ustaz Somad cerita sama gue tuh ya, kemungkinan besar secara medis sulit untuk mempunyai anak. Betul. Mbak April, Tapi mohon maaf. ternyata Allah mematahkan itu semua. Sorry Mbak April, mohon maaf sampai ada tindakan. Kenapa? Apa endometriosis atau apa? Jadi itu ada PCOS, terus udah gitu apa namanya? Rahimnya kenapa Mbak? Rahimnya itu kulitnya tipis banget, terus udah gitu kedua saluran tuba falopi itu ada peradangan. Astaga. Gitu. Jadi iya menurut secara medis sulit untuk mempunyai anak. Iya, susah bagaimana rahim. April tahu gak? Gue sempat telepon-teleponan sama Ustaz Solmed. Gue ngerti banget kan sebagai laki-laki. Iya. Gimana Dad? Ya doain aja deh Ji, Bismillah Iya, gini-gini. iya. Ada rasa kekhawatiran, tapi ternyata Allah berkata lain. Iya, alhamdulillah. Dan sekarang yang kedua kembar lagi. Gimana perasaan sebagai istri, sebagai calon Enak ibu ya, waktu itu? Ustaz begitu nangis langsung. Saya tuh sampai hari ini Bang Ramzi, Kameli, aku tuh masih nggak percaya gitu Allah kasih rezeki yang segini besar, padahal mimpinya aku Iya. satu anak aja tuh udah bersyukurnya besar Dikasih banget. bonus ya Pri. Iya, jadi bonusnya malah 2 gitu. Astaga. Apalagi di awal mengalami hal itu. Iya. Nah April ini sama Alfi itu melakukan proses bayi tabung secara bersamaan. Oh barengan. 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 Kita ketemu di rumah sakit ya, berbarengan. Tapi Allah mentakdirkan lain. Iya. April Yasmin dikasih kembar, gue sama Alfi gagal. Oh itu mohon maaf, kembar ini hasil dari IVF? Iya. Oke. Berdua, Memang bayi ya, tabung. kalau udah rencana dari Allah tuh kita nggak pernah tahu ya apa yang dikasih di awal, kemudian diberikan yang justru lebih dari yang kita inginkan. Tapi kalau kembali ke Natali tadi, apapun itu kita doakan semoga lancar ya semuanya kehamilannya sampai nanti kelahirannya. Sabar-sabar melewati masa kehamilan, apalagi kehamilan pertama dan masih baru-baru awal-awal, emang hormon tuh Naik turun pasti ada banyak hal ya, dan untungnya ini masih dapat banyak sekali support, salah satunya juga dari Kang Sule. Kang Sule tuh masih komunikasi kok, coba kita lihat nih ya fakta visualnya. Dari awal ketika kejadian pertama ada sesuatu hal itu saya sudah mengajak dia untuk duduk bareng lah. Ketika dia pamit dari rumah ya, duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan yang lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi lah ya, emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi. Masalah kehamilan dia juga kasih tahu sama saya dan kita masih komunikasi. Yang jelas kita komunikasi masih lancar. Alhamdulillah ya, itu kan yang terpenting ketika hamil, melewati kehamilan yang begitu sulit ya pastinya ya, berat, tapi ada support. Tapi dari yang sang lebih suami. luar biasa gini Ndra, menurut gue ya, di tengah mereka punya masalah, dikasih sama Tuhan anak. Mudah-mudahan menjadi pengikat. Karena kadang-kadang yang gue rasain ya, aku ngerasain, saat kita suami istri itu punya masalah, kita ngerasa ego kita bisa kok hidup tanpa suami. Suami bisa hidup tanpa istri. Tapi pada saat kita ngeliat ada anak, itu bener-bener Tuhan tuh seperti mengingatkan, ayo ini ada manusia lain nih yang harus dipertimbangkan apapun keputusan kita sebagai suami istri. Nah, Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan? Dalam arti sebagai suami dan sebagai calon ibu. Gue secara pribadi, gue nggak tahu ya, gue nggak mau terlalu ikut campur ini permasalahan benar atau tidak. Tapi kan stigma yang dibangun, kesan yang dibangun memang mereka mengalami suatu permasalahan. Terlepas dari itu semua, mau ada masalah atau enggak, bagaimana kesiapan seorang bapak dan seorang calon ibu ketika Allah memberikan rezeki yang begitu besar gitu. Anak. Ya, di tengah jutaan orang tuh menanti pengen punya anak, begitu susah, begitu sulit. Tiba-tiba dengan mudahnya Allah kasih. Tapi di tengah kemelut, bisa jadi benar bahasanya gitu ya. bahwa hadirnya anak ini jadi lem perekat yang kembali menyatukan segala macam ego yang selama ini mungkin ada. Karena tujuan nikah itu kan litas kunu ilaiha, supaya hati kita tuh tenang, bahagia, senang, gembira. Nah dengan hadirnya anak, mudah-mudahan yang tadinya egonya terlalu tinggi, kini bisa menekan satu sama lain. Yang dipikirkan adalah si bayi, si anak ini untuk masa depannya. Nah banyak orang yang tadinya mau bercerai, tapi ingat anak nggak jadi. Benar. Jadi bisa saja ini adalah karunia dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali mencairkan suasana. Seperti itu. Nggak pernah tahu ya. Jadi bagus ya kata Ustadz tuh pernikahan itu membuat tenang. Ya. Kurang tenang kayaknya nikah deh.
Tunggu dulu, sebentar ya. Gini. Kau bilang aku belum nikah maka nggak tenang. Emang nggak? Anda tenang tidak? Anda tenang tidak? Anda tenang tidak? Semua yang udah nikah nggak tenang di sini. Indra tenang, Indra. Iya, Abi. Alhamdulillah kemarin gue baru memberikan kontribusi sedikit untuk rumah tangga. Betul, Ya, Abi. jangan patah semangat. Baik, Tapi gue juga Abi. setuju apa yang disampaikan Ustaz Solmed. Betul. Ya. Tapi kasihan, Tadinya mau Abi. pisah karena anak, akhirnya jadi rekat Jadi, lagi. nah, Sabar ini ya, kan bagus itu kata. Tapi jadi ke semua. Gue heran di sini. Kalau Ustaz ngomong apa, temen main hajar-hajaran. Ini udah bukan lagi rekat ini. Lu gimana? Lu kan anak lu banyak. Tenang nggak, Fik? Kok nggak kerekat lu? Nah, tuh. Enggak, justru kalau anak tuh Nah, gitu bener. dong. Jadi kalau misalkan kita ada sama istri nih, misalkan kita agak kurang enak hati gitu kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia satu kata aja, duh kayaknya aku hamil deh, itu udah hilang semuanya. Ya bener sayang, udah gitu. Karena itu adalah suatu hal yang memang sangat ditunggu-tunggu dan Kalian udah diharapkan. belum tapi? Lagi Udah, masa ada proses. tanda-tanda nggak saya? Udah, yang pasti kan tanggal 27 dia tadinya head. Sampai sekarang dia belum, cuma dia belum mau ke Tapi dokter. jangan sekarang dulu. Kenapa, Mas? Jangan sekarang dulu. Kenapa? Aku tuh mau menatali, ntar lagi aja. Kalau ngomongin masalah ini, kita juga kadang-kadang lupa nih bahwa Kang Sule kan juga ada anak-anak yang anak-anak dari istri yang pertama ya. Ini salah satunya adalah Iki. Ini ternyata ada curahan hati juga dari Kak Iki nih, Rizky Febian. Coba kita lihat nih ya update di Instagram. Menulis Mama Lina. Aa rindu mama. Aa rindu mama. Oh. Sedih. Ini ya Sedih banget. masalah kerinduan anak kepada almarhum ibunya gitu ya. Sosok ibu kan tidak akan bisa tergantikan oleh Nggak siapapun ya. Itu sudah pasti ya. Astaga. Kemudian ini ada, nah ini kita juga memberikan klarifikasi bahwa seharusnya memang Natali itu hadir kemarin. Kemarin ya, jadi bintang tamu di Iya. Kopi Viral. Tapi kemudian ini dari sang manajemen bilang, manajernya bilang bahwa maaf nggak bisa syuting, kurang sehat. Ternyata begitu dicek, ternyata adalah positif hamil. Iya, Alhamdulillah. sebenarnya kemarin schedule-nya Natali kan. Iya. Bahkan kita udah sempat naik promo kan. Oh, harusnya Natali? Iya. Oh, Natali cancel diganti sama Afi gitu ya? Istri lu? Parah nih, masa cerita kehidupan lu yang viral yang bagus tuh backupan doang? Wah, gua udah parah lah. Enggak, lagi juga untung Natali gak datang. Kenapa? Jomplang banget. Yang satu bahagia banget. Ya udah ya. Tapi bicara soal hubungan antara orang tua dengan anak ya atau juga hubungan suami istri yang kemudian akhirnya kembali membaik setelah kehadiran anak. Ini ada bintang tamu kita yang juga mungkin selama ini sempat melihat aduh ada banyaklah permasalahan yang dihadapi Ndra, dalam nggak usah deh, Ndra. kehidupannya. Udah kayaknya tamu nggak usah nambah lagi. Udah enak, udah ada Ustadz, udah Mbak. Udah kita aja deh, Ndra. Nggak usah deh, nggak usah ada tamu. Kasihan lah bintang tamunya udah datang. Kebanyakan orang. Ngomong ada Ustadz kan, kalau ada Ustadz kan berarti kan ada permasalahan yang dibangun kan. Baru kita cari solusinya. Ini kurang apa sih masalah? Ini idola aku. Ya deh, kita ajak deh adik-adik kita siapa sih? Kita lihat dulu ya, ini dia nih. Mana sih, Ndra? Kakak visual. Siapa, Ndra? Mana, Ndra? Siapa yang tidak kenal dengan dua pedangdut hit satu ini? Dimulai sebagai kontestan dari sebuah ajang pencarian bakat, nama Rizky Syafarudin dan Ridho Syafarudin atau lebih dikenal dengan 2R kian melambung di teman viral. Baru-baru ini Rizky membawa kabar gembira loh. Ia baru saja dikaruniai seorang anak pada 13 April lalu. Sang adik mengumumkan bahwa proses persalinan berjalan dengan lancar dan ia sangat tidak sabar menjadi seorang paman. Duh, gemes banget. Mau tahu lebih lanjut dengan keseruan hidup keduanya? Langsung kita viralin aja yuk! Ini dia nih mereka berdua, teman-teman nge-gym aku. Nih, bro, apa kabar, bro? Kita putar dulu, bro. Ayo, bro. Serius bang? Ayo, serius. Tumben amat. Kenapa sih? Laki banget. Hari ini ada teman nge-gymnya Indra? Iya. Oh, hari Senin teman salonnya undang ya? Temen nge-gym. Jadi kalau hari Kamis dia nge-gym, hari Senin dia nyalon. Indah, apa kabar? Rizky sama Ridho kamu udah kayak anak kamu ya, dia ya? Udah kayak anak kamu. Ya anakku semua ya. Iya, didik dia. Yang baru punya anak Ada yang mana sih? mantan, anak semua. Yang baru punya anak. Ini. Gimana perasaan punya baby sayang? Iya alhamdulillah senang banget sih. Seneng ya? Seneng. Oh alhamdulillah. Selamat Laki ya. perempuan? Laki-laki. Oh jantan. Oh laki-laki. Ridho kan? Ini Ridho kan? Ini Rizky. Ini dong. mana gue lihat Ridho? Ini Ridho. Oh ini Rizky, ini Ridho. Pokoknya lo kalau dia berdua, Mirami pas tahu. sisi sebelah kirinya itu udah pasti Ridho. Iya. Oh gitu. Iya, Re.
Udah gitu aja. Sebelah kiri pasti Ridho. Tahu ya kalau agensinya mah. Dia tiap datengin tamu kesini dapat 20%. Ya, silakan. Seneng banget, bahagia banget ketika mendengar Rizky akhirnya menjadi seorang ayah. Dan kita mau lihat nih seperti apa ungkapan perasaan bahagia dari Rizky ketika menjadi ayah. Ini dia. Ini ya rasanya seorang bapak gitu. Rasanya Gitu sih senang sih. seneng ya. Deg-degan banget, sumpah. Deg-degan apa yang bikin kamu deg-degan? Iya, gimana ya? Rasanya tuh senang, haru. Udah gitu juga, udah jadi bapak ya gitu. Dulu masih main-main sama Ido bareng sama teman-teman yang lain, tapi sekarang alhamdulillah mainnya sama anak. Alhamdulillah Iki. Lu udah jadi bapak sekarang, alhamdulillah ya Allah. Pagi udah bisa ngegendong. Senang. Itu baby blok di blok muka lo banget. Cowok cewek anaknya cowok ya? Oh, namanya siapa? Namanya siapa Ki? Bayi Haki Syakir Ramadan. Siapa? Bayi Haki Syakir. Artinya apa tuh? Baik. Bayi Rumah Haki. dong. Bayi Lucu Haki itu amat. adalah Imam Perawi Bayi hadis. Haki. Lucu banget. Aduh lucu. Gemes banget anaknya. Gemes banget Iki. pengen gigit hidungnya. Tadi Ki, maaf nama lengkapnya adalah Bayi Haki Syaki Ramadan. Syaki Ramadan. Ramadan. Karena lahir di bulan Ramadan yang Ya. penuh berkah, alhamdulillah ya. Tapi mohon maaf nih Ki, karena nama Syaki tadi itu ternyata jadi perdebatan juga. Oh, iya. Mengingat ada Zaskia Sungkar yang sebelumnya juga namanya tuh sama Syaki, ya. gitu. Dan belum lama juga perbedaannya. Coba kita lihat nih ya, ada artikel. Dituding mencontek nama anak Zaskia Sungkar untuk putranya. Jangan diperdebatkan. Lagian emang nggak boleh nama, nih ya guys, tahu nggak berapa banyak nama Indra di Indonesia? Tahu nggak? Yang namanya Inul itu banyak banget dari Sabang sampai Merauke pakai nama Inul semua. Sampai semangka pepaya aja. Inul, semangka Inul. Nama Inul memang banyak di mana-mana. Tapi cuma kamu yang berprestasi dan berkarisma. Tuh, sampai semangka yang namanya Inul kan? Iya benar. Nih Vicky ada nama Jamblang, Vicky. Jamblang, kudu, gohong, nama lu. Iki, kalau Iki kan bilang nggak usah diperdebatkan, tapi Iki sendiri ngelihat reaksi dari netizen gimana Ki menghadapinya? Baru tahu juga ketika ini liputan aja sih. Oh ya sama. Oh kita Iki malah nggak tahu. Dan bahkan Iya. Iki lihat nggak terlalu sama sih. Sebenarnya nggak terlalu sama juga ya. Iya. Dan Syaki. kalau kan dari Syakinya yang mananya mirip ya. Iki lihat nama panjangnya di Syakinya. Syakinya, oh di Syakinya. Udah, Iya. selama yang ngomong bukan yang bersangkutan, dicuekin aja. Ya salah netizen kan. Ki, Yang penting bentuk jadi Iyalah, anak yang soleh. Iya, Kayak Om Diki. Gak usah dipikirin kalau begitu-begitu kayak nama Melani juga. Melani Putria, Melani Subono, Melani Ricardo. Jadi orang suka balik-balik, gue ganti nama gue Anton. itu baru cocok. Lu namanya Anton kan. Kemarin tuh tapi lahirannya Alhamdulillah gue dapat pahala. Ustaz ketawa ngelawakan gue. Alhamdulillah gue dapat pahala hari ini. Iya, tapi ya udahlah ya, kalau masalah nama ini memang balik lagi, nama adalah doa. Mungkin orang tua mendoakan satu hal yang mulia untuk anaknya kebetulan sama dengan orang tua lain, nggak masalah dong, Bi. Betul. Tapi itu nama udah dipersiapkan dari lama atau mendadak baru? Sebenarnya ada beberapa pilihan nama sih. Biasanya kan dari hamil udah berapa bulan udah disiapin tuh namanya gitu ya kan? Sudah ada beberapa pilihan dari Iki dan dari ibunya juga. Tapi Jadi sebenarnya Pak Ustadz, apa sih makna dari nama itu sebuah doa dari orang tua? Ya, al-ismud doa, nama itu doa. Jadi diharapkan dengan nama yang bagus, setiap hari kan orang manggil tuh. Maka dalam panggilan itu ada doa untuk orang yang dipanggil. Oke. Nah, sehingga satu waktu apa yang menjadi harapan orang tua kepada anak itu benar-benar bisa terwujud. Benar-benar Karena bisa nyebut tercapai. terus, Karena doa nyebut terus, terus. iya. Nah, terus kemudian itu jadi harapan ketika seseorang tuh memberikan nama untuk anaknya. Iya. Nah, misalnya Soleh, nama saya. Bisa jadi orang tua saya waktu itu berharap betul kalau saya kelak menjadi anak yang soleh, yang berbakti. Dipanggil kepada terus, orang tua, dipanggil dipanggil terus. terus, selalu jadi Doa, doa. iya. Sepanjang hidup, sepanjang umur. Amin. Nah, jadi memang dalam Islam sendiri memberikan nama itu betul-betul harus punya makna. Nah, tapi tidak selalu harus berbahasa Arab. Iya. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, selama itu namanya baik, panggilan itu menunjukkan panggilan yang bagus,
tidak ada masalah. seperti itu. Itu dia. Jadi itu secara makna, secara artinya apa tuh Ki? Kalau untuk Baihaqi sendiri itu kan imam perawi hadis gitu ya. Terus itu dari kakak di kampung. Kalau Syaki itu sebenarnya dari Iki Syabruddin dan Rizky. Ki-nya Iki Andosya ya gabung. Tapi artinya alhamdulillah ada juga gitu yang menuangkan air. Itu dah ketika itu Ramadan itu ya di bulan suci Ramadan insya Allah yang bisa namanya ya. Bagus, namanya bagus banget. Tapi kebanyakan yang paham di dalam Islam sih ngambil namanya dari Al-Quran ya Pak Ustadz ya? Cuplikan-cuplikan bagus gitu. begitu. Nama dari namanya Allah atau namanya Rasul itu yang paling bagus. Nah, tapi kemudian orang Asmaul memilih Husna ya, Ustaz? dari Asmaul Husna atau dari namanya Nabi, dari namanya sahabat, tapi kemudian orang memilih, boleh nggak aku pakai bahasa Jawa namanya? Nah, selama itu punya arti yang baik, nggak ada masalah. Boleh nggak aku pakai bahasa Inggris, tapi artinya bagus, nggak ada masalah. Yang penting ada harapan dalam nama itu. Tapi kalau misalkan saya masih kecil kan suka sakit-sakitan kata emak saya. Terus nama saya diganti-ganti udah 4 kali. Nama pertama kali lahir? Iya. Akte? Iya. Siapa? Henry. Nama lo apa aja dulu? Pertama Henry. Lahir. Henry. Orang tua kasih nama? Henry. Henry. Oke. Henry. Terus Henry siapa? Hendrianto. Hendrianto. Oke, terus Sakit-sakitan. Ganti. Nama. Musim Piala Dunia, gua lahir tuh. Oke. Rossi. Oke. Nah, diganti namanya si Rossi. Oke, terus. Keberatan nama. Keberatan nama. Masih sakit. Hidup di Cikarang namanya Rossi keberatan. Jatuh mulu dari pohon jambu tetangga. Ini bener nih gua ceritain nih. Ganti lagi. Ganti lama lagi. Nanti kira-kira umur berapa tuh? Hah? Dari Rossi ganti nama kurang umur? 7 tahun. 7 tahun, oke. 7 tahun lagi ganti lagi namanya. Jadi? Pokoknya ya Henry lagi balik lagi. Henry lagi cuma nggak pakai Yantonya. Henry. Terakhir baru nih. Rossi, Henry. Diki Prasetyo. Habis Nih, itu sakit-sakitan mah enggak. Tapi- nikah-nikahan. Bentar, Ustaz, berarti memang boleh diakui ya bahwa memang nama itu benar-benar membawa arti buat kehidupan kita. Kayak dia ganti nama, ternyata kan ya percaya nggak percaya itu membawa perbedaan dalam kehidupan. Makanya hati-hati orang-orang kadang-kadang namanya Endah, diganti jadi Endul, ya kan? Nggak boleh kan? Karena kan dia dipanggil beda-beda. Sekarang musim Covid kan, terus ada orang iseng ngasih nama anaknya COVID-19. Kopita dengan apa maksud bahwa mengingatkan kita pada peristiwa Covid Nggak gitu. gitu-gitu juga kali. Karena ini satu hal yang memprihatinkan diri ya kalau bicara soal COVID-19 karena saat ini Nadia tuh sedang positif COVID pada saat melahirkan anak pertamanya ya. Bener ya Ki ya? Terus sekarang kondisi bayinya gimana? Kemarin tuh alhamdulillah sebelum lahiran itu 3 hari sebelum lahiran kita memang udah mastiin dulu rumah sakit yang mana yang bisa menangani COVID sambil lahiran. Jadi gimana Ki? Istri divonis COVID pada Ya, saat sebelum lahiran, berapa hari sebelum lahiran? 5 hari sebelum lahiran itu Jadi udah dites. kelahiran itu memang udah sesuai tanggal normal atau? Belum, takut kan udah rasa tinggal nunggu mulas kata dokter. Oh oke, Pas itu kemarin terakhir Tapi itu normal kan? normal Oke, gitu. terus? Jadi pas kita baru kumpul-kumpul, Iki bilang temen ada kan keluarga yang di Bandung kena COVID, jadi Ki suruh juga Nadianya juga tes. Ternyata positif. Terus Iki bilang, tes dulu aja nggak apa-apa nanti cari rumah sakit yang mungkin bisa nanganin lahiran juga sambil nanganin COVID. Iki tapi nggak kena kan? Alhamdulillah. nggak. Bayinya Tapi gimana dengan nggak seperti kena? itu jadi itu loh Ki, jadi pembelajaran. Karena dengan seperti itu akhirnya kita tahu nih ada 2 pria yang akan mengerti. 1, suaminya. Betapa berat perjuangan seorang istri sampai melahirkan anaknya. 2, anaknya. Suatu saat dia akan kenang begitu berat dan begitu besar perjuangan ibunya terhadap anaknya yang sampai dilahirkan. Ah bisa aja Henry. Pakai nasihatin orang Gitu-gitu lagi ya. Pakai nasihatin orang lo jatuh dari pohon jambu juga. Henry. Kita ganti Dia ya. mah berharap habis ngomong begitu nih, wih. Senin Selasa Henry. Rabu Kamis kita panggil dia Rossi. Jumat baru Vicky. Baru Vicky, oke. Ada jadwalnya ya. Oke, sekarang Hen ada pertanyaan nggak Hen? Udah jangan begitu-gitu ah. Jadi pada ini lagi ya. Tapi sekarang Iki istrinya udah
sudah sembuh atau masih Alhamdulillah, dalam udah sembuh. perawatan? Sudah sembuh ya, Ki, ya? Sudah negatif. Alhamdulillah ya, Udah, Ki, ya. Iki, udah pulang. Kondisi itu nyusuin nggak? Ini baru nyusuin, kemarin nggak boleh. Oh, belum boleh. Oke, Iki mohon maaf. Abi harus tanya ya. Segala macam permasalahan, berita yang sempat kita dengar nggak enak, ya ketika awal menikah, segala macam, sempat kita dengar gitu ya. Nah, sekarang setelah Allah mengkaruniai anak, lahir dalam kondisi normal, sehat, apa perasaan? Perasaan Apakah masih ada keraguan? Apakah masih ada pihak-pihak yang menggosok-gosok supaya gimana-gimana? Gimana? bingung aja sih. Iki, Hah? Masih bingung? Bukan bingung, tapi lebih Iki pasrahkan kepada Allah aja gitu. Tinggal lagi Iki berusaha untuk melakukan hal yang terbaik. Itu untuk sikap Iki, perbuatan Iki ke Nadianya. Tapi Iki, maksudnya gini, ya karena Iki ngomong bingung, jadi akhirnya kita flashback lagi nih ya ke awal-awal berita-berita nggak enak. Mohon maaf banget, Iki masih ragu. Kan gimana ya? Insya Allah sih, Allahu alam lah. Hah? Tinggal lagi Iki hanya bisa berdoa aja yang terbaik sih. Kalau memang itu yang terbaik, insya Allah mudah-mudahan. Oke. Iki belum bisa menjelaskan secara Belum bisa ya? itu. Belum bisa sih. Cuman berdoa, kita lakuin aja yang terbaik. Insya Allah Allah tunjukkan yang Oke, terbaik. tapi perlakuan emosional Iki sama baby ini apa dalam hati itu? Insya Allah sih lakuin terbaik aja sih. Insya Allah. Oke. Apa harus dilakukan nih Tati kalau seperti ini ya? Apa yang harus dilakukan? Ya tentu harus mencari bukti ya. Apapun itu bahwa agama kita adalah agama yang selalu menghadirkan bukti. Tidak boleh berdasarkan prasangka, Dugaan. dugaan. Dan semua kembali kepada Iki pada prinsipnya. Mau seperti apa memperlakukan itu semua, ya mudah-mudahan sabarnya ada pahala. Tabahnya memberikan pahala yang unlimit. Nah itu semua kembali kepada kita dalam menerima ujian dan cobaan itu. Tapi kalau kita mau mencari jalan yang lain, tentu dipersilahkan. Nah, tinggal itu pilihan, Bib Ramzi. Tujuannya memang untuk mencari kebaikan. Ya. Dok, punya keponakan, tenang. Alhamdulillah senang sekali. Ponakan yang ke-17. Ini kan kalau orang kembar ini kan selalu berdua nih, ya kan? Pak Sri ya, Ibu Mami April ya, ini selalu berdua. Terus sekarang terbagi kan, Ido waktu Iki nikah aja udah agak was-was, terbagi sama istri. Sekarang terbagi lagi sama anak gitu. Ada perasaan kekhawatiran gitu ya, Dok? Oke, Dok, jawabannya saat lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral. Mana Ndra? Kemana? Ndra? Mana sih, Ndra? Kok musiknya nggak ada Ndra? Ini, Mana ini, Ndra? musik. Mana Ndra? Emosinya lagi Mana